Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan semua isi dalam museum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Akmal. saya David. Saya Ramadhan Majid. Saya Bayu Putra Setiawan. Saya Rizky Bayana. Saya Najib Terjemi. Saya Mo Ilman. Saya Dimas Alfurqon. Saya Zidan Abdillah. Saya Muhammad Raka. Sebelumnya mohon maaf ada teman kami yang lupa disebut, yaitu Faisal Ardiansa. Dia tidak bisa ikut karena ada acara keluarga, tetapi dia meluangkan waktunya untuk pergi ke museum di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan ruang direktur Stofia. Di sini sesuai namanya, direktur Stofia menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stofia. Salah satunya direktur Stofia yang berperan Suetomo. Setelah Bu Ibi Pongkromo berdiri adalah Dr. A.F. Roll yang menjabat pada 1901-1908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Abdillah dari kelas 11B, absen 36. Saya akan menjelaskan ruang pengajar Stofia. Ruang Stofia merupakan bagian dari Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Stofia atau Sekolah Dokter Bumi Putra didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Walter Freden pada tahun 1920. Kegiatan pendidikan Stofia pindah ke gedung baru di Salemba. Gedung Stofia kemudian digunakan untuk pendidikan Mulo, AMS, dan sekolah asisten apoteker hingga tahun 1925. Stofia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stofia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayana, absen 31, ingin menjelaskan tentang ruang media pembelajaran Stofia. Ruang pembelajaran Stofia ini lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dan pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat memasuki ruang pembelajaran. Di sini juga ada meja bedah. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Stofia pada saat belajar anatomi. Bahan praktik dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa, dan juga di sini ada buku-buku kedokteran yang didatangkan langsung dari Eropa sesuai dengan kurikulum yang ada di sana. Terus di sini juga ada kerangka manusia. Kerangka manusia ini adalah asli dipergunakan sebagai alat dalam praktek anatomi Stofia. Terus juga di sini ada peta Hindia Belanda. Pelajar Stofia dituntut untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda karena nantinya ditugaskan berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Terima kasih. Nama saya Dimas Alfurqon. Saya absen 9 dari 11B. Dan ini saya mau menjelaskan ruang kelas Stofia. Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter di Jawa diganti menjadi Stofia. Bahasa Inggrisnya School of Leading Van English Artsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stofia dinamakan dengan kurikulum yang dilakukan di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuk harus lulus dari sekolah rendah Eropa, Eurspens School, dan lulus ujian berhitung. Belajar Stofia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Assalamualaikum, saya Randi Akmal dari kelas 11B, absen 28, ingin menjelaskan tentang ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisi sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Nah, ini
Ini macam-macam dukun-dukun ya. Ada dukun pijat, dukun hitam. Ini suasana desa di Jawa. Di sini persiapan persalinan bayi. Dan di sini juga ada alat-alatnya untuk kayak persalinannya. Di sini alat hitan. Di sini ada gandik dan pipisan jamu. Pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk diambil saripatinya. Buat obat-obatan, tanaman obat Nusantara. Tradisi menggunakan tanaman sebagai bahan obat sudah dikenal sejak lama. Ini dibuktikan oleh relief tanaman obat pada dinding Candi Borobudur. Nah, di sini ada timbangan untuk semua obat-obatannya seperti timbangan ukuran kilogram. Tuh, bisa dipakai untuk menimbang kebersihan jamu. Di sini buat obat dalam bentuk tablet atau kapsul, pembuatannya di sini. Ini bisa dipakai untuk menimbang ramuan obat-obatan. Di sini ada Junghun dan Kina. Franz Wilhelm Junghun adalah seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi kina sebagai obat malaria, salah satu penyakit tropis yang menjadi momok Belanda di Indonesia. Lahir dia pada 26 Oktober 1809. Dia tiba di Batavia untuk pertama kalinya pada 1835 setelah menempuh pendidikan di Universitas Halle dan Berlin. Ini peran penting Junghun, merintis budidaya kina. Hingga pada akhir abad ke-19, Hindia Belanda menghasilkan 2/3 kina yang beredar di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Majid dari kelas 11B. Menurut saya 27, saya menjelaskan ruang Indonesia Kaya. Di ruang Indonesia Kaya ini terdapat dari contoh kekayaan hayati dan non hayati Indonesia. Posisi geografi dan geologis yang menguntungkan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kayaannya tidak sekadar terbatas pada kekayaan hayati, tapi juga kekayaan non hayati, beragam tanaman, binatang, dan bahan tambang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan alam tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, harus dikelola dengan baik dan bijak demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alimun Hakim dari kelas 11B, nomor absen 18. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokter pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup dan bertanggung jawab. Aktivitas pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil support, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya, yaitu para anak-anak asrama. Sekian, dan ini contoh-contoh tempat tidur untuk anak-anak asrama yang tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Najib Atragedi dari kelas 11B, nomor absen saya nomor 23. Saya akan menjelaskan tentang ruangan kebangkitan pendidikan Bumi Matur Putra, kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk migrasi dan edukasi, dan pada praktiknya diarahkan pada pendatangan. Keuntungan bagi pemerintah semata, hanya kebijakan dalam bidang edukasi yang membawa dampak positif karena anak Bumi Putra diizinkan belajar di sekolah pemerintah. Pendidikan masa penjajah yang bercorak
diskriminatif, mendorong tokoh-tokoh penggerakan, mendirikan lembaga pendidikan. Anak-anak Bumi Putri yang berhasil menyelesaikan pendidikannya akan menjadi priai baru, yaitu kelompok terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang Ruang Memorial Budi Utomo. Di sini sebelumnya saya ingin memberitahu kalau ini adalah peserta-peserta yang ikut dalam peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo sendiri berdiri pada 20 Mei 1908. Terus tepat pada pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Utomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengungkapkan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang dan jelas. Selesai semua berbicara dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gagap gembira, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Utomo dan teman-teman berhasil didirikan. Saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Sutomo. Assalamualaikum, saya Muhammad Atta. Nah, di sini ada ruang Stopia atau Stopia Hall. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School of Lady Van Independence atau Stopia sebagai pengganti sekolah dokter di Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stopia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya remaja bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal ini menjadikan pelajar Stopia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Kongres Budi Utomo pada 8 Agustus 1908, pengurus Budi Utomo mengadakan rapat di Stopia membahas rencana kongres. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah: 1. Kongres dilaksanakan di Yogyakarta dan terbuka untuk umum. 2. Pengurus Budi Utomo akan menemui Gubernur Jenderal melaporkan rencana pelaksanaan kongres. 3. Menunjukkan Dr. Wahidin Sudirahosodo sebagai Ketua Kongres. Biaya kongres sebagian berasal dari pelajar Stopia dengan menjual barang berharga yang dimilikinya. Kongres Budi Utomo pertama berlangsung pada 3-5 Oktober 1908. Ruang Sekolah Dokter Jawa, Sekolah Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westervelde. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis bumi putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa. Karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa, kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Ini, lanjutnya di sini ada nama-nama sekolah dan kegiatan dokter di Jawa. Kegiatan dokter di Jawa. Dokter Jawa mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mencegah terjadinya wabah penyakit menular dengan cara memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Ini nama-nama sekolahnya dari tahun ke tahun ya. Pelajar sekolah dokter di Jawa. Sekolah dokter Jawa 1851, 1859. Ini rumah sakit militer. Nah, ya. Ini ada alat-alat untuk kedokterannya juga banyak. Ini ada dandang penteseril dipakai untuk mensterilkan peralatan kedokteran atau membersihkan peralatannya. Iya, agar terhindar dari kuman. Ini direktur sekolah dokter Jawa.
Banyak ya, di sini udah ada tercantum Dari nama-namanya. Tahun 1851 sampai 1901. Ya, lanjut. Alat pemecah kepala. Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini mahasiswa Stovia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala, terutama untuk manusia. Dan ini ada contoh wabah penyakitnya, orang-orang yang terkena penyakit. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang Museum Kebangkitan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.